Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita kadang lupa apa artinya waktu. Dan bahkan malah kita lupa apa pentingnya kita memanfaatkan waktu. Dan bahkan kita sampai lupa apa gunanya waktu. Tetapi ketahuilah Sobat DB, bahwa waktu bagi seseorang di muka bumi ini sangat penting artinya. Bahkan di dalam agama Islam, Allah telah mengatakan dengan tegas, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sobat DB, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, telah berbuat kepada makhluk di dunia ini, termasuk tentunya manusia, seadil-adilnya dengan waktu. Sebab dimanapun di muka bumi ini, waktu siangnya sama dengan waktu malam. Tetapi kenapa manusia di muka bumi ini khususnya ada yang bisa mempergunakan waktunya sebaik-baiknya, ada yang tidak. Dan kecenderungan manusia yang bisa mempergunakan waktunya sebaik-baiknya adalah dia menjadi manusia yang berhasil dalam profesi apapun yang digelutinya. Sedangkan untuk manusia yang tidak bisa mempergunakan waktunya sebaik-baiknya, kecenderungannya adalah gagal, menjadi manusia yang tidak berhasil. Sobat DB, pengaturan waktu bagi kita sebagai seorang manusia sungguh amatlah penting. Dan kesia-siaan kita terhadap waktu akan membuat kita menjadi manusia yang gagal di dalam mencapai apa yang kita inginkan. Contoh Sobat DB, Allah Tuhan Yang Maha Esa telah menentukan bahwa malam itu lamanya 12 jam, siang itu lamanya 12 jam, tidak bergeser sedetik pun. Dan malam itu kegunaannya bagi manusia untuk istirahat. Misalnya, manusia harus tidur, memejamkan matanya sekitar 8 jam. Dan itu tentu khususnya diperuntukkan di malam hari. Siang hari kita boleh juga tidur siang, tapi kita tidak harus tidur selama malam hari. Tetapi apa yang terjadi? Di antara kita ada yang memanfaatkan malam itu untuk membelalakkan mata, untuk tidak istirahat, tetapi untuk begadang, untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Siang hari kita pergunakan waktu untuk tidur. Kenapa? Karena malam kita telah begadang. Ada orang yang malam hari itu semenjak senja hari sampai pukul 5 dini hari dia tidak tidur. Dan yang dikerjakannya tidak pula bermanfaat. Begadang, contoh minum minuman keras, narkoba, atau berjudi. Kalau di zaman sekarang
Yang marak itu judi online, judol. Orang menyebutnya juga judi slot. Entah kapan aplikasinya akan benar-benar di stop di Indonesia ini, kita tidak tahu. Dengan kegiatan yang begadang itu, dia baru tidur jam 5 dini hari. Tidur jam 5 dini hari, bangunnya kapan? Jam 5 sore pula nanti. Jadi, waktu istirahat dipergunakannya untuk begadang, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan waktu kerja siang hari dia pergunakan untuk tidur. Dengan demikian, dia telah menyia-nyiakan waktu. Coba kita bayangkan Sobat DB, kalau orang seperti ini seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang pedagang, atau kalau orang seperti ini seorang petani. Coba kita bayangkan apa yang bakal terjadi padanya. Apakah bisnisnya, dagangnya, atau usahanya akan sukses menurut logika kita? Apakah pertanian yang digelutinya akan sukses atau berhasil? Karena itu Sobat DB, agaknya bagi Sobat DB yang belum lagi kecanduan mempergunakan waktu malam hari untuk begadang, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan mempergunakan waktu siang hari untuk tidur karena malamnya telah begadang. Bagi kita yang belum kecanduan berbuat begini, kita harus waspada. Kita pergunakan waktu malam hari sebagiannya atau sebagian besarnya untuk istirahat. Kita usahakan tidur sekitar 8 jam malam hari. Mungkin kita tidur pukul 10 atau pukul 11 dan kita bangun pukul 5 dini hari. Sehingga dari pukul 5 dini hari kita bangun, kita punya kegiatan sampai pukul 11 atau 10 malam. Banyak bukti yang telah kita lihat bahwa orang-orang yang pandai memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bekerja, untuk istirahat, dia sukses, dia berhasil. Apapun profesi yang digeluti. Tetapi sudah banyak bukti orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan waktunya. Waktu istirahat dijadikannya untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Waktu yang harusnya dia pergunakan untuk bekerja, dia pergunakan untuk istirahat atau juga untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena itu sahabat DB, mari kita bersama-sama berusaha untuk mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bukan dalam artian kita bekerja saja terus. Bukan demikian. Kita memanfaatkan waktu ini untuk bekerja, untuk berusaha, untuk beraktivitas, dan untuk istirahat. Untuk hal-hal yang bisa menenangkan pikiran. Misalnya hari Minggu, mungkin waktu untuk rekreasi, untuk pergi berwisata, untuk olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan hari Senin sampai Jumat atau sampai hari Sabtu ada waktu kita untuk bekerja. Sobat DB, mudah-mudahan kita
bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan di akhir pertemuan kita ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, lakukanlah bangun di pagi hari. Sangat banyak manfaatnya kalau kita bangun pagi hari atau bangun subuh jam 5, setengah 5. Banyak manfaatnya dan sangat banyak kerugiannya bagi orang yang suka bangunnya setelah matahari telah muncul demikian jauh. Bangun jam 11, bangun jam 10, bangun jam 8. Bahkan seperti saya katakan di awal tadi, yang paling parah lagi, bangun jam 5 sore. Sobat DB, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk keberhasilan kita. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, orang kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukan subscribe, dan tolong share konten ini jika ada gunanya dirasakan oleh pemirsa. Dan tolong beri komentar, karena komentar Sobat DB akan sangat banyak manfaatnya bagi pemirsa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.